mulai sebelum berdoa juga ya, biar Pogi bisa mastiin yang hadir siapa, yang belum hadir siapa, atau misalkan memang nggak hadir ada alasannya kenapa gitu ya. Tanggal 24 sekarang hari Selasa ya, hari Selasa 24 sip. Yang terpanggil namanya langsung ini ya, unmute aja. Abila Sofi hadir? Hadir. Oke, terus Adinda Siva? Hadir. Oke, suaranya pelan banget. Agnia Luna? Hadir, Pak. Ya. Luna biasanya semangat nih. Ada yang masuk siapa? Sofia. Oh, Sofia pakai akun yang lain. Oke, lanjut. Alisa. Hadir. Alia. Hadir. Alia. Aya. Aya. Terus Dea. Hadir. Iya, cuy, kameranya nyalain dong, Pogi, biar bisa lihat ini wajah-wajahnya. Ntar ini gimana ya biar ininya kecil, nggak bisa ya. Ya nyalain dulu kameranya dong, agar supaya belum ada yang nyalain. Ayo nyalain dulu, Pogi, nanti lanjut kalau udah pada nyalain. Ayo, ayo, ayo. Nah, Safa udah, yang lain. Gimana ya biar settingnya kecil, nggak bisa Mirsya udah, Nawa udah, Jihan, Lulu, siapa lagi? Belum nambah lagi nih. Pokoknya pending dulu sampai pada nyalain dulu. Kalau nggak bisa nyalain, kabarin ya. Nawa, Nafa, Syiafa, Danisa, Olive, Elivia, Dea, Dinda. Ini sisanya nggak tahu nih pada gimana ya cara lihatnya. Oh, di sini ding. Bapak izin off cam ya. Nah, gitu ya. Kabarin aja kalau misalkan ini apa? Terkendala sinyal atau sesuatu. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ke Atasa. Atasa hadir? Caca? Caca. Oh, vaksin. Oke, nuhun informasinya. Nafa? Hadir. Iya. Terus, oh itu Nafa. Terus, Cut? Hadir. Kok suaranya asa beda? Danisa? Hadir. Nah, ya. Danisa kameranya kenapa? Oh, ini nyala. Oh, oke, terus Girly, Saiwaina. Hadir. Girly. Oh, iya. Oke, mohon maaf lagi salah nyebutnya. Seletot. Islamei, Amei. Hadir. Oke. Amei itu mirip kayak Bumila. Bumila guru SD di CM. Bumila Cili ini. Ini kegeser lagi. Lanjut lagi ke Vira. Vira, mana Vira? Oh ya. Amel. Hadir. Oke. Mumtaz. Fatia. Hadir. Oh, kenceng banget suaranya nih. Dina. Hadir. Oke.
Nawa, Hadir. Jihan, Hadir. oke. Kenzi, Hadir. oke. Lulu, Hadir. Melanie Kusuma, Hadir. oke. Salah ngisi. Bentar. Terus Mirsya, Nabila, Hadir. oke. Ada Naura Mirsya, ada Nabila Mirsya. Sekarang suka tuker. Terus Olivia, Hadir. terus Hadir. Bunga, Kiana Naila, Ayumi, Sama Bu Intan, Pak. Ayumi nggak ada ya. Terus, oh iya ya, burungnya. Rana Hazima, oke. Terus, astagfirullah, ini kok geser terus. Rumaisa, Pogi udah invite lagi ke Google Classroom, udah masuk belum? Waktu itu udah lama sih. Rumaisa. Udah, Halo? Pak. Oh udah, oke, sip. Terus Safa Maraya, oke. Sofia, Hadir. Syafa Hafsoh, Hadir. Aisyah Humaira, Hadir. Hania Sausan, Hadir. Hanifa Labiba, Kia, Hadir. oke. Terakhir Ami. Hadir. Oh, sip. Berarti satu orang yang tadi izin vaksin, alhamdulillah semuanya udah pada hadir. Biar berkah, as always. Tapi jangan pakai KM ah, bosan sama yang lain. Pogi pengen dipimpin pimpin doa maksudnya ya, pimpin doa sama yang terlihat di sini langsung Danisa. Danisa pimpin doa dong. Awalnya gimana? Awalnya, marilah teman-teman, kawan-kawan semuanya yang baik hati dan solehah semuanya, kita berdoa dulu sebelum belajar matematika. Berdoa dimulai kayak gitu. Teman-teman yang solehah, dan kita belajar matematika. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma Raditu billah. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa sini amri wa qul datan lisani yafqahu qawli. Oke, ibu-ibu kelas 9 Fermion, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya, kecuali tadi satu orang, Caca ya, lagi vaksin ya. Mudah-mudahan kalian juga semuanya bisa segera ya pada divaksin, biar makin kebal ya. Dan nanti katanya, nggak tahu ya, ini kata presiden negara kalian, katanya tuh kalau misalkan semua siswa
udah pada vaksin diperbolehkan katanya untuk ke sekolah. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu ya dan lancar gitu pas ini. Jadi kalian bisa datang ke sekolah lagi dan guru-guru di sini juga udah pada kangen pengen lihat setelah 1 tahun lebih ya, 2 tahun, 1 tahun ya, 2 tahun lebih lah kita nggak ketemu langsung, cuman ketemu di virtual kayak gini doang gitu ya, nggak tahu perawakannya kayak gimana gitu. Ya mudah-mudahan bisa lancar lah ya. Nah, selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya masuk ke dalam umatnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kelas 9 Fermion, hari ini sebenarnya Pak Ogi bakal lanjut lagi ke BAB yang kedua. Jadi BAB yang 1 kemarin udah selesai, ditutup sama kuisis gitu ya, yang lalu. Tapi mohon maaf banget di pertemuan yang lalu, yang pas kuisis itu, qadarullah Pak Ogi nggak bisa nemenin kalian. Tadinya tuh niatnya habis kuisis itu kita bahas gitu ya, barangkali gitu ada soal-soal yang memang belum dipahamin atau ada yang salah jawaban gitu ya, dan ternyata emang ada 2 soal kalau nggak salah yang salah kuncinya salah, jawabannya salah. Nanti Pak Ogi coba cek lagi gitu ya, mudah-mudahan nilainya pada ya bagus-bagus lah ya. Amin. Pak Ogi juga belum lihat ya kelas Fermion nilainya berapa aja kemarin, tapi ya itu tetap harus Pak Ogi lakuin karena kita nggak sempat ada ulangan harian karena waktunya juga terbatas dan kita harus tetap lanjut lagi materinya gitu ya. Mungkin di sini Pak Ogi coba review dulu sedikit yang udah ngumpulin ya, update terakhir yang sudah ngumpulin tugas ini. Mohon maaf bukan karena nagihan tugas gitu ya Pak Ogi gitu. Tapi sebenarnya tujuan Pak Ogi posting gitu ya di Google Classroom untuk pengerjaan latihan gitu ya. Kalau misalnya niatnya tuh pengennya di pembelajaran itu langsung selesai gitu. Kalau kita offline kan langsung gitu ya, Pak Ogi bisa langsung nilai hasilnya dan hari itu juga langsung beres. Tapi karena kondisinya sedang online dan Pak Ogi juga harus bisa memastikan kalian belajar dan pengen tahu perkembangan kalian paham atau tidaknya dari materi yang Pak Ogi jelasin, tentu harus dikasih latihan dan latihan itu harus dikumpulin. Pak Ogi yakin semuanya pada ngerjain. Cuman di sini barangkali ada yang belum ya karena memang belum sempat dikirimin aja ke Google Classroom adanya gitu. Jadi sekarang Pak Ogi coba lihat dulu dan ini sebagian udah Pak Ogi nilai ya. Udah Pak Ogi nilai dan udah Pak Ogi kasih feedback lanjutannya. Saya misalkan nilainya di bawah 70 atau nilainya kecil gitu misalkan. Nanti Pak Ogi kasih feedback di situ apa yang harus dilakuin gitu ya supaya nanti nilainya bisa up lagi dan kalian bisa on track lagi gitu ya pas belajar. Alhamdulillah ini yang kelas 9 Fermion yang hiburan Sugro 1 udah semuanya ya. Fahira, Nawa juga baru. Ini yang baru ngumpulin nanti Pak Ogi ini ya akan periksa lagi dan akan kasih nilai. Terus yang hiburan Sugro 2 juga udah semua ya, alhamdulillah. Aduh, salah orang. Barager lah ya, alhamdulillah. Oke, ini yang latihan bentuk akar notasi ilmiah. Ada 5 orang lagi yang belum ya, Alisa, Atasa, Pamel, Rana, Safa. Bagi yang memang terkendala atau misalkan nggak ngerti gitu ya, ini soal gimana caranya gitu ya, yang pertama harus kalian lakuin nanya dulu, jangan diem aja, harus nanyanya ke orang yang menurut kalian nyaman untuk ditanyain aja, ya, boleh ke teman gitu ya, boleh ke orang tua, ke kakak gitu ya, atau guru les kalau ada, atau ke Pak Ogi juga boleh, banyak kok teman-teman kalian yang lain juga suka menjapri ke Pak Ogi, nanyain ini soal caranya gimana, insya Allah Pak Ogi balas kok, jadi gitu ya, jadi jangan diem aja, karena nggak ada yang ngomongin kalau diem aja gitu, nggak bisa ada yang ngomongin kalian gitu kalau misalkan diem aja. Jadi silakan aktif aja untuk bisa mencari bantuan gitu ya kalau misalkan ada kesusahan. Ini ditunggu ya Alisa, Atasa, Pamel, Rana, Safa ya untuk latihan bentuk akar notasi ilmiah, tugasnya ada di sini keterangannya. Kalau ada kesulitan langsung tanyain. Terus
kuis bab 1. Nah ini gitu ya, barangkali ada yang ditanyain nggak kemarin soal yang mana gitu yang bingung, nanti kita bahas dulu sebelum lanjut ke topik hari ini. Ada nggak yang kuis kemarin yang masih bingung, ini gimana Pak caranya gitu? Boleh. Kok di sini Bu Yuri sih? Ada nggak yang ditanyain kuis kemarin atau lupa lagi soalnya? Oke, coba tampilin lagi. Sebentar aja poinnya. Kalau nggak ada kayaknya skip aja deh. Oh, ininya Bu Yuni pantesan. Ntar ya, Pogi coba tampilin dulu. Khawatir kalian udah lupa juga gitu ya, soalnya itu apa aja yang mesti dia. Bentar. Ini gimana sih? Oh, ini home dong. Itu gini sih. Bentar ya. Banyak. Ini banyak apa maksudnya? Banyak yang ditanyain atau apa? Nawa. Nawa kenapa? Banyak yang ditanyain. Oh iya. Bentar ya. Pogi tampilin lagi. Ini ya pangkat dan akar. Coba ya. Sip. Gimana caranya biar... Oh, ini preview aja ya. Timernya nggak usah lah. Minusnya juga nggak usah. Power up-nya nggak usah. Ini gimana sih? Oh, ini soalnya Pak Acak ya. Kalau ini bisa meren ya? Bisa nggak? Kayaknya nggak enak kalau begini tampilannya. Ini gini aja deh. Nah, ini aja nih. Nomor 1 dulu deh, yang ini nih. Nomor 1 bentuk yang setara sama ini. Ini bisa ya? Atau dibahas? Nanti kalian bilang aja kalau misalkan ini ya mau dibahas. Ini nomor 1 bentuk setara dari ini. Kalau pangkatnya negatif tinggal dijadiin pangkatnya positif dulu ya, jadi 1/3 pangkat 4. Atau jawabannya yang ini kan ya. Terus ini yang nomor 2 bahas atau skip? Bilang ya, jadi Pogi gak tahu ini harus kalian tuh iya atau enggaknya enggak kedengeran. Bahas atau skip yang ini? Bahas aja Pak, bahas. Oke. Aku izin salah ACC. Oke, yang ini sebenarnya 2/3 ini kita nggak mungkin bahas semuanya ya. Jadi kalian pilih aja yang memang urgent banget untuk dibahas ya. Pak, semuanya urgent banget Pak. Kita batasin sampai jam 1:30 aja maksimal ya, 1:30. Oke, ini papan tulisnya di atas Pogi ya. Kalau yang nomor 2 ini kalian tinggal hitung aja biasa ya, 2/3, terus kemudian ditambahin negatif 2/4 dikurangi negatif 2/2. 2/3 kan jadi 8 ya. Terus kemudian negatif 2 dipangkatin 4. Hati-hati kalau ada bilangan negatif ketika dipangkatin itu, lihat pangkatnya genap atau ganjil. Kalau misalkan genap, berarti dia pasti hasilnya positif ya. Negatif 2/4, jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dan seterusnya gitu ya, 4 kali. Ini berarti jadi 16 ya, jadi positif 16 gitu. Dikurangi negatif 2 dipangkatin 2. Ini bilangan negatif dipangkatin genap, berarti dia bakal hasilnya positif juga ya.
Tapi ketemu lagi sama negatif ini, jadi positif kali negatif bakal hasilnya negatif ya. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Udah tinggal 8 tambah 16 berarti 24 ya, dikurangi 4 hasilnya 20. Jawabannya yang C. Ya, nah ini kemarin salah kunci jawaban ya. Jadi kalian mungkin ada yang jawab 20 tapi disalahin sama si soal tuh ya. Pogi yang salah seperti itu ya. Jadi harusnya benernya 20 jawabannya. Kemarin yang jawabannya min 8 Pogi bener. Atau dianulir lah nomor ini ya. Anulir aja lah, dianggapnya nggak ada lah soalnya. Oke, terus yang mana lagi? Mungkin ada yang liur Pak, yang mana gitu? Boleh. Ada lagi nggak? Satu lagi lah, satu lagi. Nomor 3. Nomor 3, oh ini ya, 6 pangkat setengah kali 27 pangkat sepertiga. Oke, ini ya. Di kelas laki-laki juga sama tadi teh. Jadi kalau ada pangkat, bilangan pangkat yang pangkatnya itu 0, itu kan 1 gitu ya. Kalau misalkan pangkatnya negatif, diubah dulu jadi positif jadi 1/, gitu kan ya. Kalau pangkatnya pecahan, gimana ini? Ingat yang bentuk akar. Yang rumusnya itu adalah A pangkat M per N. Ini sama dengan akar dari A, M-nya di dalam, N-nya di luar, gitu. Ya, ini yang perlu diingat. Boleh disalinnya biar nggak lupa. Nah, terus yang di sini 16 pangkat setengah ini, kita ikutin rumus ini gitu ya, 16 pangkat 1/2 ini, berarti jadi, 16-nya di dalam ya, dalam akar. Terus si, ini angka 1-nya itu sebagai si M-nya gitu ya, angka 2-nya sebagai si N. N-nya ini berarti di luar kan ya, M-nya di dalam gitu. Ya kan ya? Nah, ini kita rapihin lagi, jadi akar 16. Ingat kalau misalkan pangkat akarnya itu 2, itu biasanya angka 2 nggak dituliskan. Jadinya akar aja gitu, tanpa ada angka di luarnya sini, nggak ada. Jadi akar 16 aja langsung. Gitu ya, akar 16 kita tahu jadi hasilnya 4. Nah, ini baru satu. Tinggal satu lagi yang 27 pangkat 1/3. Kita hitung lagi ya, kalau pakai warna ungu. 27 pangkat 1/3. Kalau misalkan kalian terlalu kecil layarnya atau tulisan Pogi di sana nggak kelihatan, ya kalian bisa zoom ya. Kalau di HP kan tinggal dicubit gitu aja, dicubit keluar gitu pakai 2 jari. Kalau di PC atau di browser Chrome, Google Chrome gitu, kalian tinggal ke setting di pojok kanan atas ada titik 3 gitu. Klik aja di sana langsung setting zoomnya diperbesar, persentase zoomnya diperbesar aja gitu ya kalau nggak kelihatan. Oke, balik lagi ke sini. 27 pangkat 1/3 ya, berarti di sini akar 27, 3-nya di luar kan ya, 1-nya di dalam. Kita rapiin sekarang. Karena ini akar pangkat 3 ya berarti udah 3 aja di sini, 27-nya pangkat 1 jadi tetap 27. Akar pangkat 3 dari 27 ya 3 berarti ya. Karena 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali gitu ya, berarti 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 hasilnya 3. Ya udah, tinggal dikali aja akar 16 pangkat setengah kan 4 tadi ya. Terus 27 pangkat 1/3 itu 3 kaliin jadi 12. Jawabannya yang ini 12 ya. Gitu, Jut. Udah deh ya, kayaknya udah jam 13.30. Mungkin ini kalian catat dulu ya. Atau di screenshot boleh, barangkali perlu nanti buat PTS ya. Udah mau PTS lagi kelas 9 nya, bentar lagi kalian mau SMA nih. Ya gitu ya dari soal ini. Nanti soal-soal yang lainnya kalian boleh japri aja ke Pogi, Pak. Ini saya masih bingung tapi nggak sempat dijelasin tadi, itu boleh ya. Nanti tanya aja ke Pogi di WA. Oke, kita lanjut ke PPT-nya saja ya. Bentar. Silakan disiapin alat tulisnya, alat tempurnya.
dan perabotan yang lainnya barangkali perlu ya. Ini webnya kalau tutup dulu, papan tulisnya juga close dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang enak ya, duduk yang enak, jangan hilang fokus karena ini materinya berbobot ya, berbobot. Jadi fokus duduk yang nyaman gitu ya, tapi tetap fokus. Oke, bismillah. Ini ada 2 BAB sebenarnya di koordinat kartesius sama relasi fungsi. Kalau di modul itu Pak Ugi pisahin. Bab 2 itu koordinat kartesius, bab 3-nya adalah relasi dan fungsi. Cuman yang Pak Ugi ambil di koordinat kartesius hanya poin pentingnya aja yang akan menjadi bekal nanti di materi selanjutnya, yaitu yang fungsi gitu ya. Makanya untuk yang kartesius, Pak Ugi ringkasnya luar biasa ya. Coba kita lihat dulu di sini table of content-nya yang akan kita bahas. Yang pertama koordinat kartesius sama relasi dan fungsi. Yang koordinat kartesius dulu ya kita bahasnya. Sebenarnya koordinat kartesius ini kalian udah pelajarin ya di SD mungkin ya. Karena pas Pogi lihat di kurikulum SD ada yang dihapus, ada yang nggak diajarin di SD dulu, ada yang ngajarin. Jadi tiap sekolah beda-beda. Mudah-mudahan kalian masuk yang diajarinnya, jadi ada pengetahuan yang menempel-nempel lah setidaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kenapa ada koordinat kartesius di matematika gitu ya. Ini tuh sejarahnya dulu di abad ke-17, René Descartes tahu ya. Dia itu orang Eropa, belajar dari negara Arab di selatan, lupa namanya itu, entah Mesir atau di Babilonia ya, lupa. Jadi dia itu mempelajari tentang letak suatu lokasi tempat gitu ya. Jadi misalnya mau perjalanan ke mana gitu ya, kan orang-orang dulu mah belum ada namanya GPS, belum ada Google Maps atau belum ada. Teknologinya ya udah, kalau mau cari alamat ya nanya ke orang gitu, atau enggak nginget-nginget, oh kalau misalkan mau berhenti di rumah siapa gitu, patokannya tuh ada Indomaret di sebelah di depannya gitu, kayak gitu. Sama dulu juga kayak gitu. Nah, René Descartes ini memunculkan ide atau memperkenalkan metode yaitu dengan koordinat kartesius untuk menentukan alamat suatu tempat dengan sistem koordinat, gitu ya. Ini basicnya. Jadi koordinat kartesius itu yang klasiknya. Kalau zaman sekarang udah makin maju teknologinya, namanya tuh koordinat latitude longitude. Itu kalian bisa lihat di Google Maps gitu ya. Kalau misalkan nemuin alamat sekolah misalkannya, nanti latitude-nya tuh berapa, ada angkanya gitu ya, koma berapa gitu. Plus minus kayak gitulah. Mirip-mirip kayak ini karena basicnya dari sini. Nah, kalau dikaitin sama zaman dulunya juga, jadi konsep koordinat kartesius ini meskipun dulunya belum dikenal sama konsep koordinat kartesius, sebenarnya sudah digunakan, bahkan dari zaman Rasulullah juga sudah dipakai konsepnya, tapi belum diperkenalkan. Ini loh koordinat kartesius, orang kartesiusnya aja munculnya itu abad ke 17. Kalau Rasulullah abad ke-5 ya, 5 atau 6, abad ke-6 Rasulullah itu masa hidupnya itu. Jadi orang-orang Arab dulu gitu ya, kalau misalkan mau mencari tempat sesuatu, mau dagang, biasanya kan orang-orang Quraisy itu dagang ya, sehingga itu dagang ke luar negeri, jalan kaki atau naik unta gitu, di panas-panasan gitu ya, kalau mau jalan ke sana tuh. Bahkan sampai tahu seluk-beluknya tuh kalau misalkan mau ke daerah mana gitu ya, bisa pilih jalan yang utama atau jalan tikus gitu ya, jalan motong atau kemana gitu, bisa. Jadi konsepnya mah dulu dari sini ya, skillnya itu kewilayahan, skill kewilayahan. Jadi koordinat kartesius itu basicnya itu kita bisa mempelajari tentang kewilayahan. Setidaknya di lingkungan kita lah ya, kalau misalkan kita pernah camping gitu ya, camping ke mana gitu ya, terus main pos-posan gitu ya, kan seru ya, cari tempat pos 1 di mana, ada yang, aduh lupa lagi jalannya, aduh saya masih ingat jalannya, semangat.
Jadi tiap orang beda-beda skillnya tuh, dan itu konsepnya sama dari sini juga ya, kemampuan orang-orang untuk menghafal suatu tempat, wilayah gitu ya, karakteristiknya kayak gimana itu dari sini gitu ya. Terus fungsinya tadi ya, mengetahui letak suatu tempat, arah perjalanan pulang pergi gitu, gimana cara pulang nggak kesasar gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Ini merupakan suatu penerapan konsep logika dan koordinat suatu objek gitu ya, dengan kata lain si koordinat kartesius ini. Nah sekarang Pogi tunjukin koordinat kartesiusnya tuh kayak gimana nih sebenarnya. Jadi prinsipnya tuh cuman garis sama titik doang sebenarnya ya, kayak gini. Pogi tulisannya semuanya lah ya. Jadi koordinat kartesius ini kalau di matematika digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat gitu ya. Penulisannya ditandai dengan tanda kurung. Wah, ini banyak banget ya tulisannya. Pogi langsung ke prakteknya ya, ke contohnya aja ya biar cepat. Nah, sekarang di gambarnya nih, ini ada koordinat kartesius yang terdiri dari dua sumbu. Sumbu Y yang tegak ini ya. Ini yang warna merah nih, sumbu Y. Satu lagi yang mendatar, yang horizontal itu sumbu X. Ini itu ya, ini sumbu X. Ada dua sumbu ini. Terus ada lagi yang lu nggak kelihatannya di sana, nggak kontras. Nah, titik 0 tuh di ini, Pogi pakai kursor aja mungkin ya. Titik pusat ini ya, yang tengah-tengah sini. Atau biasanya matematikawan suka nulisin titik pusat itu pakai huruf O. Titik O dalam kurung 0,0 gitu ya, titik pusatnya gitu. Itu unsur-unsurnya di koordinat kartesius. Kemudian nanti ada 4 daerah ya, 1, 2, 3, 4 yang dinamai sama kuadran. Ini kuadran 1, terus kuadran 2-nya itu di pojok kirinya, pojok kiri atas maksudnya, terus kuadran 3 pojok kiri bawah, kuadran 4 pojok kanan bawah. Jadi masing-masing kuadran ini punya karakteristik tersendiri gitu ya. Kalau kuadran 1 sumbu X sama sumbu Y-nya itu positif gitu ya. Kuadran 2 sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif dan seterusnya gitu ya. Ini istilah aja sebenarnya penggunaan kuadran ini nanti lebih lebih aplikatifnya pas di SMA. Ngomongin tentang trigonometri gitu ya. Di sini kita nggak terlalu bahas lebih dalam kalau di SMP. Jadi boleh kalian tulis dulu barangkali perlu ya untuk catatan kalian. Pogi kasih waktu untuk nyalin atau mau nulis dulu atau ada yang mau nanya boleh ya. Pogi kasih kesempatan buat nulis dulu, silakan boleh. Kasih waktu semenit sampai 13.39 ya. Ini jamnya nyala kan? Oh nyala. Ya. Udah ya, kita lanjut lagi. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya, ada 4 daerah. Oh ya, sama satu lagi lupa tadi. Contohnya itu selalu koordinat itu dimulai dari X, ya X baru Y, X, Y. X-nya disebutnya absis, Y disebutnya ordinat gitu ya. Nah, ini istilah juga, istilah untuk koordinat kartesius. Oke, kita coba ke kasus yang masih kontekstual lah ya, jangan ke matematikanya dulu. Misalkan di sini ada 4 titik. Nah, nanti yang bisa jawab silakan ketik kolom komentar aja. Ada 4 titik, misalnya Pogi namain titik-titik ini tuh sebagai alamat dari yang ada di kehidupan kita lah ya. Misalkan yang warna kuning ini alamat tukang cimol, ini tempat tambal ban, yang warna putih abu-abu lah ya. Terus yang warna hijau salon Cihui, terus yang hitam ini saung angklung. Kita mau nerapin pakai koordinat kartesius misalnya ya. Kita mau tentuin koordinatnya dia berapa. Coba sekarang Pogi tunjukin yang koordinat tambal ban. Pogi kasih contoh dulu. Jadi kalau misalkan kita mau nentuin koordinat,
itu selalu dimulai dengan di sumbu X dulu. Lihat titik ini berada di sumbu X yang sejajar sama titik ini itu angka berapa nih? Oh, 3. Berarti di sini koordinatnya itu 3. 3. Ya, ini 3 ini ya. 3, koma. Baru ke sumbu Y. Titik ini sejajar sama angka berapa? Oh, angka 4. Oh, berarti di sini koordinatnya adalah 3,4. Gitu ya. Jangan kebalik, hati-hati. Selalu dimulai dari X dulu, baru Y. Ya, di sini koordinatnya yang tambal ban koordinat 3,4. Jadi kalau ada yang nanya, Cek, kalau tambal ban di mana alamatnya? Oh, koordinat 3,4. Jadi canggih gitu kan ya, pakai koordinat kartesius. Kayak gitu misalkan ya. Tapi nggak selebay itu juga sih ya kalau ada pasien. Ini mah contoh aja, contoh di matematika yang koordinat kartesius zaman dulu. Sekarang tukang cimol ya. Silakan yang tahu koordinat tukang cimol berapa koma berapa, ketikin di kolom komentar. Koordinat tukang cimol. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Pak Ogi pengen ngobrol sama Ami, Sabrina Azmi. Pak Ogi belum pernah dialog nih sama Ami. Ami, halo Ami. Ya. Ami, gimana cara Ami nentuin kok bisa tahu di situ koordinatnya itu negatif 5,5? Jadi kan tadi katanya harus dimulai dulu dari sumbu X. Berarti di situ titiknya sejajar dengan negatif 5 ya. Habis itu ke sumbu Y sejajar sama 5. Iya, berarti jadi negatif 5,5 ya. Sip ya, oke. Cuman untuk penulisannya, nah ini teman-teman semuanya, Aisyah, Alia, dan yang lainnya, ada yang kurang sedikit, yaitu penambahan karakter tanda kurung. Ya, harus disertai sama tanda kurungnya, jadi nggak cuman angka doang. Biasanya gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan secara lebih lengkapnya, pakai huruf kapital, nantilah ya. Jadi setidaknya nanti pas jawab, kalian pakai tanda kurung, sertain tanda kurungnya. Itu ya, jangan lupa. Nanti disangkanya ini bilangan bercanda sih malah, jadi ambigu ya. Gitu, sip. Tapi konsepnya udah benar. Lagi. Sekarang ke Salon Cihuy. Koordinatnya berapa koma berapa? Nah, sip ya. Ada 1, 2, 3. Nanti ingetin ya, Pogi kasih poin. Sofia min 6, min 2. Ke Sofia aja lah kalau gitu ya. Sofi, gimana Sofi? Nyalain dong mikrofonnya. Salah baca Bapak, burung. Kalau salah baca harusnya gimana? Iya, kayak yang lain. Negatif 8, negatif 2. Oke, negatif 8-nya dilihat dari sumbu X-nya ya? Iya. Nah, sini ya, oke. Sip, makasih Sofi. Oke, jadi hati-hati di penentuan koordinat ini. Pak Ogi punya pengalaman dulu waktu di ngajar kelas 9 yang lalu lah ya, bukan yang tahun kemarin. Jadi pas diminta untuk tentuin koordinat dari titik ini misalkan di koordinat kartesius, suka kebalik-balik, ternyata ada yang Y dulu baru X itu. Iya Pak, lupa, kadang suka kebalik, kebiasaan katanya. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti pas penentuan koordinat, titik koordinat itu selalu dimulai dari sumbu X dulu ya. Sama angklung mah udah bisa lah ya. Pokoknya udah percaya di sini ya. Angklung berapa koma berapa, ada yang udah nyiapin ininya belum? Koordinatnya? Nah, udah ya. 3, min 5. Oke, siapa udah bisa ya. Alhamdulillah. Oke, kita bisa lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini mau ditulis dulu atau nggak usah ya? Terus screenshot aja lah, boleh ya. Kayaknya udah ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini kayaknya di skip aja. Sama kayak tadi. Oke. Nah, sekarang penulisan defaultnya. Kalau tadi Pak Ogi kan pakai nama tempat gitu ya. Saung Angklung gitu ya. Salon apa tadi itu, Salon Cihuy, tukang tambal ban gitu ya. Nah, defaultnya kalau di matematika itu dituliskan pakai hurufnya huruf kapital nih, kayak ini nih ya. Jadi kalau kalian terlalu kecil gambarnya,
kalian zoom aja ya. Ini misalkan, ini ada 4 buah titik. Nah, titik A di sini, ini yang warna hitamnya, A dalam kurung 1,-2. Jadi ini penulisan defaultnya tuh kayak gini, kalau di matematika. Pakai huruf kapital, terus kemudian ada tanda kurung 1,-2. Nah, itu nunjukin bahwa penulisan itu ini titik koordinat. Gitu ya, kalau baca di soal atau baca di buku teks matematika. Jadi kalau misalkan tanpa tanda kurung nanti disangkanya pecahan desimal gitu ya, jadi ambigu. Makanya disepakati sama matematikawan untuk penulisan koordinat itu selalu menggunakan huruf kapital dan pakai tanda kurung gitu ya untuk memisahkannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ogi akan ngecek masih ingat nggak tentang kuadran. Soal pertama, kuadran untuk titik A 1,-2. Nah, terletak di kuadran berapa? Masih ingat nggak? Coba ketikin kolom komentar kalau tahu. Yang tadi mencatat kuadran pasti ingat. Sofi 4, tapi masih tanda tanya. Aisyah kuadran 4, Lutfi kuadran 4, Jud kuadran 4. Ya, ini sifatnya apaan sih ya? Kita coba cek terletak di kuadran, betul ya 4 ya. Kuadran 4. Biasanya kalau penulisan Romawi, kuadran 1V, bukan 1V ya. Kuadran IV gitu ya. Kayak gini. Itu untuk menunjukkan kalau pakai tulisnya pakai angka Romawi itu tuh menunjukkan urutan biasanya ya, kuadran keempat gitu ya maksudnya tuh. Jadi defaultnya atau bagusnya ketika menuliskan kuadran gitu ya, pakainya bukan pakai angka Arab 4 gini gitu ya, pakai huruf Romawi atau angka Romawi. Ini kuadran IV itu maksudnya kuadran keempat gitu ya. Terus jarak ke sumbu X-nya, cara nentuin jarak ke sumbu X, kalian tinggal hitung aja titik ini ke atas itu berapa petak gitu ya, berapa satuan. Ini kan dari titik ini tuh 2 satuan ya, 1, 2. Jadi di sini ditulisnya 2 satuan. Terus kemudian jarak ke sumbu ininya 1 satuan. Jarak tuh maksudnya beda petaknya, beda kotaknya tuh ada berapa gitu doang sih. Lanjut yang B, kuadran berapa yang B? Ini B ya. Kuadran berapa nih? Kuadran, nah, ada yang 1, ada yang 2. Nah, itu nulisnya II, betul ya. II itu maksudnya tuh 2, bukan 11. Kuadran 2 ya. Tuh. Kuadran 2, nah, jarak sumbernya 6 satuan, ini 3 satuan. Yang C, kuadran berapa? Kuadran berapa? Yang C, kuadran 1 ya. Nah, gitu. Yang D udah ketebak ya, 1, 2 udah, berarti yang D kuadran 3 gitu ya. Ya ini hafalan aja sih yang tadi menentukan daerah di koordinat kartesius itu ada berapa banyak gitu ya, daerahnya ada 4 dan dinamakan dengan kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kok tanya ini random ya, bukan nggak ada di sini. Kalau misalnya titik 0,2 itu di kuadran berapa? Yang bisa jawab Oga langsung kasih poin. Serius, poinnya 4 lah. Biasanya 1. Kuadran 0,2. Titik 0,2 ya. Titik 0,2 nih di kuadran berapa? Titik 0,2 tuh berarti ini 0, 2-nya berarti sumbunya ya. Nah, ini di sini nih, di empok dimerahin tuh. Di kursor pog itu yang warna merah tuh. Kuadran berapa? Kuadran 1? Kuadran 1? Atau kuadran 2? Ayo, kuadran 1. Yakin? Satu bukan sih? Kuadran 1 atau 2? Ayo. Kalau di sini kan ini kuadran 1 ya. C tadi kuadran 1 nih, ini kuadran 2. Nah, tapi kalau titiknya di tengah sini gimana? Nah, di tengah-tengah situ. Kuadran 1 atau 2? Nggak ada kuadrannya.
Ya, jadi pertanyaan ini masih nanya sih ya, Lulu itu masih nanya. Jadi kalau misalkan posisinya ada di pas garis sumbu gitu ya, itu dia tidak terletak di kuadran 1 atau 2. Jadi garis ini itu sebagai pembatasnya gitu ya, pembatas antara kuadran 1 dan 2 atau yang lainnya gitu ya. Kalau titiknya di sini, di tengah-tengah di titik ini kuadran berapa? 1, 2, 3, 4 gitu kan, nggak bisa ya kita tentuin. Jadi penentuan kuadran itu nantinya difungsikan untuk tadi gitu ya, untuk menentukan nilai si trigonometrinya. Oh, nanti Fogi kejauhan menjelasinnya. Jadi gitu ya, untuk membedakan titik itu di kuadran mana harus jelas dia itu tidak pas di sumbunya, di sumbu X atau sumbu Y-nya, gitu ya. Nah, kita masih bahas terkait dengan koordinat 2 dimensi, gitu ya, sumbunya cuma 2. Nanti kalau kalian lanjut lagi, yang suka desainer ini ya, suka ngebikin animasi, bukan animasi ya, apa sih, desain grafis gitu, yang 3 dimensi misalkan 2 dimensi, itu nanti kalau yang 3 dimensi kalian dapetin juga sumbu Z. Selain sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z nanti itu. Oh, itu nanti di sekolah lanjutan di perguruan tinggi biasanya. Gitu ya. Nanti kalian bisa bikin aplikasi komputer gitu ya, atau aplikasi yang lain terkait dengan desain grafis itu kalau misalkan kalian lanjut gitu ya ke sana. Oke, kita lanjut aja ke topik berikutnya, yang relasi dan fungsi ini ya. Jadi bahasan terkait dengan koordinat, Ogi cukupkan sampai situ aja gitu ya, untuk mendasari kalian. Yang penting tahu dulu unsur-unsur di koordinat kartesius ada apa aja. Kemudian tadi menentukan kuadran, menentukan titik koordinatnya juga, setidaknya kalian bisa kuasain gitu ya di situ. Sekarang topiknya ke relasi dan fungsi. Apa yang kepikiran kalian sama relasi? Kalau ada kata relasi itu maksudnya apa sih buat kalian? Ketiknya aja di kolom komentar. Relasi itu yang terpikirkan ketika apa ya, terlintas relasi, relasi teh ini Pak. Yang kepikiran di kalian apa? Relasi. Atau enggak kepikiran sama sekali ke apaan gitu deh. Ada nggak di sini yang kepikiran itu? Relasi itu apa? Oh, Lulu katanya hubungan katanya itu ya. Oke, relasi. Oh iya, relasi saya tuh kesini gitu ya. Oke, hubungan ya kata Lulu. Jadi ada betulnya juga ya, betul, malah betul kalau bilangnya. Relasi itu bahasa sederhana itu hubungan. Jadi kalau hubungan berarti yang bisa dikatakan hubungan itu berarti ada 2 objek. Objek yang satu, yang pertama gitu ya, dengan objek yang kedua, dan mereka ada hubungannya. Gitu kan ya. Misalnya ayah sama bunda relasinya apa ya, suami istri gitu ya, udah nikah gitu kan, ya kayak gitu ya. Jadi ada 2 objek gitu ya, ada 2 objek yang dihubungkan dengan si relasi itu. Relasinya entah itu status perkawinan gitu ya, atau relasi apa gitu, macam-macam gitu. Relasi itu banyak, ada relasi perkawinan gitu ya, terus hobi misalkan ya, ada relasi pekerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bahas sekarang. Kita lihat dulu di kasusnya. Pokoknya kasih kasus yang sederhana aja dulu. Misalnya ada 4 orang. Ada 4 orang, Eva, Roni, Tia, sama Dani, 4 orang. Diminta menyebutkan warna kesukaan. Ketika ditanya hasilnya kayak gini. Eva suka warna merah. Roni suka warna hitam dan biru, 2 warna dia. Tia suka warna merah. Dani suka warna biru. Jadi di sini ada hubungan, ada relasi antara apa 2 objeknya. Objek yang pertama ada si orangnya, manusianya gitu ya, sama satu lagi objek warna. Jadi ada 2 hubungan, ada 2 benda atau 2 himpunan gitu ya. Mereka saling punya hubungan. Hubungannya apa? Warna kesukaan. Dan kita bisa ubah mereka atau gambarkan mereka supaya kelihatan hubungannya atau relasinya itu pakai diagram panah kayak gini. Diagram panahnya yang pertama ini Pak Ogi namain kelompok A atau himpunan A ya, kelompok A. Kelompok A ini anggotanya ya tadi ya, orang-orang. Objek pertama itu orang, yang kedua objeknya itu adalah warna.
mereka punya hubungannya apa nih, atau relasinya apa nih, relasi warna kesukaan ini ya, mungkin ini warna kesukaan. Aduh, susah nulisnya di sini Mbak ya. Lalu kalian bisa tambahin sendiri lah ya di buku tulis kalian, kalau kalian nulis ini ditulisin sebenarnya relasinya itu warna kesukaan gitu ya. Di sini bisa kelihatan bahwa Eva suka merah gitu karena ada panah dari Eva ke merah gitu ya, dari tanda panah gitu dari kiri ke kanan. Roni dua panahnya gitu ya, dia ke hitam suka, ke biru juga suka. Tia ke merah, Dani ke biru gitu ya. Jadi kelihatan di sini dengan diagram panah ini relasi ya, relasi warna kesukaan. Gitu ya. Jadi sederhananya yang tadi ya, pokoknya kalau misalkan relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A, maksudnya himpunan A itu kelompok A ya, anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi ada aturannya itu apa ya? Tadi relasi tadi gitu ya, relasinya itu apa? Jadi syaratnya harus ada dua objek dulu, baru aturannya. Aturannya mau warna kesukaan, terus makanan kesukaan, hobi gitu ya, atau ibu kota atau apa gitu ya, macam-macam. Nanti bisa ininya. Gitu ya. Jadi konsep dasarnya cuma itu doang ya kalau relasi. Gitu. Sampai sini bisa dipahamin, mau terus dulu? Boleh mau terus dulu, kalau dikasih waktu buat nulis atau screenshot kalau perlu ya. Sambil jeda dulu juga ya. Barangkali di sini ada yang ini fungsinya buat apa Pak? Belajar ginian. Nah, nanti setelah ini. Biasanya Pogi jelasin dulu dari contoh kontekstual dulu, dari kehidupan sehari-hari dulu, biar kalian bisa mencernanya dengan enak gitu ya, nggak langsung dari ke objek matematikanya langsung. Kalau itu khawatirnya berdasarkan pengalaman gitu ya, Pogi ngajar, kalau langsung ke matematika suka pusing gitu ya. Jadi harus dikaitkan dulu ke kehidupan sehari-hari biar enak gitu. Oke, udah ya, kita lanjut ke kasus berikutnya misalkan. Nah, ini golongan darah sekarang. Di suatu kelompok dilakukan tes golongan darah. Bentar. Oh, enggak deh. Di suatu kelompok dilakukan tes golongan darah. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang. Yaitu Nisa, Asep, Butet, Made, Cucu. Dari hasil pengetesan diketahui bahwa Nisa punya golongan darah A, Asep punya golongan darah O, Butet A, Made B, Cucu O, gitu ya. Ini kalau ditulisan kayak gini agak susah juga gitu ya, ngebacanya lebih enak kalau misalkan kita buat ke dalam diagram panah kayak tadi gitu ya. Kita cobain. Oke. Diagram panahnya kayak gini gitu ya. P sama Q. Pogi namanya tadi kan kalau disebutnya A sama B gitu ya. Jadi P ini untuk mewakili kelompoknya. Jadi ada dua objek kan tadi ya, dua objek yang punya hubungan. Hubungannya itu kalau yang ini gitu ya, golongan darah gitu ya. Jadi di sini Nisa tuh ada tanda panah dari Nisanya ke A, bukan Bu Nisa ya. Itu bukan Bu Nisa di sini. Ini A, Nisa A golongan darahnya, Asep O, Made B, Cucu O, Butet A. Pak ini apaan? Ada fungsi di sini. Nah ini dia yang membedakan antara fungsi dengan relasi. Jadi kan tadi kita udah ngomongin tentang dua objek itu ya. Relasi itu apa? Hubungan. Tadi betul kata Lolo. Fungsi sekarang. Fungsi apaan kalau fungsi gitu ya? Kita tahu fungsi T tujuan Pak. Fungsi T ya apa gitu ya. Nah di matematika istilah fungsi ini sebenarnya sama kayak relasi. Apa yang ngebedain? Kalau fungsi, jadi kalau fungsi itu definisinya ini. Relasi khusus. Jadi dia relasi juga, tapi setiap anggota satu himpunan ini harus tepat satu milihnya tuh. Ini kalau bisa dibuat, kalau gini buat aja nih, ditebelin ya. Tepat satu. Jadi beda sama yang tadi ya. Kalau relasi itu anggota yang pertama, anggota kelompok yang pertama, yang ini objek yang pertama, dia bisa milih dua kali ya, bisa milih 2 kali. Atau lebih dari itu juga boleh kalau relasi biasa. Nah kalau fungsi ini dia nggak boleh lebih dari 1 kali, itu nggak boleh, jadi harus sekali milihnya tuh gitu ya. Nisa ke A, udah nggak boleh milih lagi ke yang lain, kayak golongan darah gitu kan. Golongan darah masa ada
ada dua golongan darah, itu satu orang Pak Ogi misalkan dicek golongan darahnya itu, oh ternyata Pak Ogi mah ada dua golongan darah itu A sama O misalkan, ngaco gitu ya, nggak mungkin. Nah itu yang membedakan antara relasi sama fungsi. Jadi sekali lagi kalau relasi, contoh yang tadi ini Pak Ogi tunjukin lagi, kalau relasi di diagram panahnya lihat, dia bisa memilih bebas mau lebih dari satu kali juga boleh ya, 2 kali, 3 kali gitu ya, dari satu objek ini ke yang lain itu bisa. Tapi kalau fungsi, sekali lagi, dia itu cuma satu kali milihnya ya, memasangkannya itu satu kali. Ini bisa ke A, ya udah ke A aja, nggak bisa ke yang lain. Cucu ke O, nggak bisa ke yang lain. Pak, ini yang AB nggak ada yang milih, ya nggak apa-apa. Yang penting daerah yang pemilihnya ini, daerah asalnya ini, nggak lebih dari satu kali milihnya. Jadi nggak masalah ini kalau misalkan ada yang nggak kepilih di anggota yang tujuannya ini, dia tetap dibilang fungsi. Jadi syarat fungsi itu hanya tepat satu aja, nggak boleh lebih dari satu kali. Gitu ya? Paham sampai sini? Kalau gitu tunggu dulu, barangkali ada yang bingung. Kalau masih bingung, catat aja dulu, kita coba cek ke contoh berikutnya, gitu ya. Mau di screenshot boleh. Oke, sekarang lanjut ke contohnya nih ya. Kita tinggal bedain sekarang ya. Oke, akan cek menurut kalian aja dulu ya. Nggak apa-apa, salah juga teman-teman. Di sini ada 3 buah relasi ya. Ini maksudnya tuh ada tanda panah ya. Sorry, di sini nggak muncul ternyata panahnya. Ini harusnya ada tanda panah dari kiri ke kanan ya. Oke, tambahin aja manual di sini. Di sini diminta kalian nunjukin manakah yang termasuk fungsi ya, bukan relasi ya. Manakah yang termasuk fungsi? Ada yang tahu? Ini ada 3 buah. Manakah yang termasuk fungsi? Yang A, yang B, atau yang C? Oke, di sini ada yang jawabnya A dan C. Ada yang jawabnya A aja. Ada yang jawabnya C. Oke, kita tanya satu orang ya. Ngobrol langsung. Pak Ogi pilih ke Aisyah deh. Aisyah boleh Aisyah. Aisyah, bisa nyalain mikrofonnya nggak? Bisa. Oh iya, sip. Aisyah, kalau tadi Aisyah bilangnya kalau misalnya di sini yang termasuk fungsi adalah yang A sama yang C. Kenapa? Tapi yang C masih ragu juga sih. Oh, yang C masih ragu, oke. Iya. Yang B kenapa bukan fungsi? Karena ada apa tuh namanya, yang milih 2 gitu. Ada anggota yang milih 2 ini, anggotanya. Anggota si A gede gitu ya, dia milih 2 anggota. Jelas ini mah bukan fungsi ya, karena nggak boleh milih 2 kali. Oke. Sekarang masih ragu yang C-nya. Lagi coba tanya yang lain deh. Kalau misalnya Nafa deh, Nafa. Yang jarang-jarang ngobrol aja. Nafa. Ya, Pak. Ya, Nafa gimana? Kenapa pilih A dan C? Yang A kenapa? Yang A gara-gara Gara-gara kan A ke 1, B ke 1, C kedua, jadi nggak ada yang 2 gitu. Nggak ada yang milih 2 kali ya? Oke. Ya. Terus kalau misalnya C nggak tahu, cuman masih agak ragu juga, cuman dia milihnya bener ya, sekali-sekali gitu ya? Iya. Yang B udah jelas salah ya? Dia milihnya 2 kali kan ya? Oke, sip, makasih Nafa. Oke, kayaknya cukup ya 2 orang aja ya dulu ya. Bagi ajak ngobrol. Jadi gini, selain syaratnya tadi milihnya cuma 1 kali gitu ya, nggak boleh lebih dari 2 kali. Satu lagi, semua anggota asalnya harus milihnya itu harus semuanya milih, nggak boleh nggak ada yang milih. Jadi ini yang C otomatis salah. Jadi si A ini harus milih, dia tuh harus milih, boleh ke 1, boleh ke 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu anggota asalnya, anggota yang di sini yang di daerah asalnya yang nggak milih, nah itu salah, keliru. Dia bukan fungsi berarti ya. Relasi juga bukan, malah ini tuh yang C. Lebih parah lagi kan ya. Ini masih termasuk relasi. Ini masih termasuk relasi, gitu ya.
Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi fungsi itu relasi juga, tapi syaratnya dia harus milih satu kali, nggak boleh dua kali milihnya. Dan semuanya harus milih. Jadi ada dua syarat itu ya. Oke. Pak, buat apa tuh materi gini-ginian? Sorry, ini judulnya ini salah. Buat apa Pak materi gini-ginian ya tentang relasi dan fungsi? Oh, ini banyak banget aplikasinya. Bahkan nanti kalau di matematika tersendiri ya, kalian akan belajar di topik fungsi kuadrat di kelas 9, nanti di triwulan kedua, insya Allah. Terus nanti di SMA, di kelas 10-nya malah ya, kalian akan belajar tentang fungsi trigonometri, tentang fungsi nilai mutlak gitu ya, banyak pokoknya di sana. Nah, jadi Pogi di sini di SMP ajarin dulu yang basic-basicnya dulu aja, gitu ya, jangan yang terbilang, jangan dulu lah. Tapi Pogi akan perkenalkan terkait dengan ini. Ada yang tahu ini? Kode sandi apa ini? Anak pramuka pasti tahu ini Mbak ya. Morse ya, ini tuh ya, sandi Morse. Jadi aplikasi fungsi secara konseptual gitu ya, di sandi, kata sandi. Ini ya kode-kode sandi Morse salah satunya itu ya, ada sandi yang lainnya. Nggak cuma Morse ya, banyak gitu ya sandi atau kode-kode itu. Kayak apa sih yang bendera itu teh apa sih? Apa sih pada sih bendera tuh? Iya, pramuka teh apa yang pakai bendera-bendera itu? Apa sih? Yang huruf K teh gini, gitu. Terus ini gimana? Pokoknya gue lupa ya itu anak yang masih inget gak ada anak pramuka. Pokoknya macam-macam lah ya. Sandi-sandi itu. Fungsinya sandi buat apa sih? Jadi kalau misalkan kita mau mengirimkan pesan rahasia ke seseorang yang kita tuju gitu ya, kan informasi yang kita sampaikan tuh tentu bisa jadi rahasia dan tidak boleh diketahui secara umum gitu kan ya. Misalnya kita mau menyampaikan apa ya ini, apa ya kalau yang kehidupan kalian ya, WhatsApp ya, WhatsApp lah, Ogi jangan ke sana. WA itu kan kita kalau chatting sama teman kita gitu ya, itu orang lain nggak akan tahu, bahkan peretas pun atau hacker pun nggak akan bisa tahu apa yang kita chatkan, karena di WA itu ada teknologi yang namanya enkripsi atau namanya itu secara gampangnya kode atau sandi kayak gini gitu ya. Jadi nanti itu kalau A bakal munculnya apa gitu ya di karakter itu. Kalau Pogi gambarin gini, kita ngirim pesan, terus ini pesannya dikirim nih ya, sebelum nyampe ke pusat WA pusat gitu ya, sama aplikasi kita tuh dienkripsi dulu, jadi diganti dulu kata-katanya. Misalkan kita nulisin kata gini, contoh nih ya, lagi munculin papan tulis. Nah, misalkan kita tulis kata love misalkan, love atau jangan inilah ya, selalu dramatis ya nanti. Apa tuh ya, maju misalkan lah, yang ini aja lah, maju misalkan. Dikirim tuh ke WA pusat gitu ya, ke providernya atau servernya. Sama aplikasi WA ini diubah dulu, si M-nya itu nanti berubah jadi huruf yang lain, misalkan bisa jadi huruf kecil A, ininya berubah jadi J misalkan, ini jadi M kecil, ini N kecil. Terus dikirimin ke WA, ke server WA. Nah, hacker nyerangnya itu ke server WA-nya ini. Jadi ketika hacker baca, loh kok ini dia ngirim apa sih, kok AJMN? Padahal mas, yang kita maksudkan itu adalah ini. Nah, terus gimana Pak? Udah dari server itu kok kita menerimanya kok tetap katanya nggak berubah, kok nggak aneh-aneh gitu ya. Sama aplikasi WA yang teman kita yang dikirimin WA dari kita itu didekripsi dulu, jadi udah dienkripsi, dikunci dulu, makanya sih ada gembok nih ya, terus kemudian dibuka lagi si gembok tadi pakai dekripsi, jadi dirubah lagi si AJMN ini, berubah jadi kata maju lagi,
diubah lagi sehingga kita bisa baca apa yang dipesankan sama teman kita yang lain gitu ya. Oh, dia mikirkan maju katanya itu. Ini terjadi waktu perang di Perang Dunia II, mungkin kalian tahu ya, pernah nonton film Alan Turing nggak? Dia itu perangnya itu terjadi di Perang Dunia II antara Jerman sama Uni Soviet dulu. Jadi ada pihak sekutu sama pihak blok Nazi gitu ya, di Jerman gitu ya. Jadi Jerman ini suka ngirimin kode-kode rahasia ke pasukannya yang ada di medan perang. Dari pusat komandonya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, si Rusia ini sebagai lawannya Jerman ini berusaha memecahkan kode yang dikirimin sama Jerman. Wah, dicari-cari gitu ya gimana caranya memecahkan si kode sandi ini, gitu, kode rahasia ini supaya bisa ketahuan strategi musuh itu kayak gimana, gitu ya. Jadi diciptakannya dulu namanya mesin Enigma, dibikin sama Alan Turing. Nah, ini cikal bakal komputer. Ini terjadinya kan tahun abad 20 ya, abad 20 baru kalian bisa megang laptop dan lain sebagainya. Jadi dari situ kodenya contohnya kayak ini nih. Pogi tampilkan penerapan kata sandi enkripsi. Misalnya nih ya, tadi Pogi tulisin kata serang misalkan ya, serang. Kita enkripsi, kita ubah ini jadi kata sandi. S-nya berubah jadi apa nih? S besar, di sini jadi V kecil ya, berubah jadi V kecil. Terus kemudian E-nya berubah jadi H kecil, H. R-nya U. Terus A besarnya D. N besarnya Q. G besarnya J. Nah, yang dikirimin ke pasukan yang ada di medan perang ini nih, PHUD QZ QJ, sama musuh mungkin yang bingung dia ini apaan sih gitu, nggak akan ngerti. Tapi yang musuh yang pasukan yang ada di medan perang, karena dia udah punya kuncinya ini gitu ya, jadi bisa tahu, oh ini pesannya tuh kita terjemahkan nih, V tuh tadi P kecil tuh apa, S ini S, terus H kecilnya apa tadi, E, U kecilnya apa tadi, R, ini D-nya A, ininya N gede, oh serang katanya, udah serang. Jadi gitu komando antara Jerman sama Uni Soviet gitu, kayak gitu, memberitahukan ke pasukannya gimana supaya bisa berstrategi si Jerman ini. Tapi akhirnya tetap kebongkar gitu ya, dengan mesin yang diciptakan sama Alan Turing ini, kebongkar semua pesan-pesan Jerman dibobol gitu passwordnya atau kata sandinya dibobol, dan akhirnya Uni Soviet menang gitu, Jerman kalah waktu itu. Nah, di sini juga ada aplikasi dari penggunaan fungsi gitu ya. Jadi makanya di penggunaan fungsi ini kalian akan cobain deh ya. Cobain sekarang, kalian coba bikin pakai kata sandi ini. Kata sandi ini coba enkripsikan atau jadiin ini kata sandi. Misalnya Pogi nulis di sini belajar misalkan ya. Nah, coba ubah ini ke dalam kata sandi ini. Coba yang udah ketikin di kolom komentar, coba. Belajar. Kata belajar. Jadi apa? Belajar. B besar jadi apa gitu ya. Oh, ehodmu. Gitu kan ya. Jadi kalau orang lain yang baca dan nggak tahu sih sandi ini itu apa, nggak ngerti ini apa nih ehodmu, tipe kali ya, tapi tipe ini parah banget tipenya gitu kan ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan fungsi. Oke, lanjut ke next berikutnya. Ini kalian bisa ya menjadikan ini jadi fungsi. Nah, sekarang Pogi punya beberapa aturan atau kata sandi ini ya. Kalau terlalu kecil kalian bisa zoom aja. Ada aturan 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh kata sandi atau aturan sandi di sini. Coba sekarang kalian
bikin kata sandi dari kata ini. Bentar, apa ya? Pikir dulu. Udin lah ya, gampang aja. Udin. Nah, coba pakai aturan 1. Aturan 1 maksudnya 4 sekaligus lah. Aturan 1 jadi apa? Aturan 1 jadi apa gitu ya tulisannya. Kata sandi jadi apa? Aturan 2 apa? Aturan 3 apa? Aturan 4 apa? Nah, coba. Tulisin di kolom komentarnya aturan 1 jadi apa? Aturan 2 jadi apa? Aturan 3 jadi apa? Gitu coba ya. Biar Pogi nggak bingung aturan 1 yang mana gitu ya. Kata Udin coba jadikan sandi. Ini Sofia pakai aturan berapa tuh? X, G, L, Q. Kasih keterangan aturannya ya. Oh ini aturan 1 X, G, L, Q. Yang lain? Pencet. Oh aturan 2 ADDD. Yang lain nggak apa-apa ya, ketikin aja. Khawatir misalkan ada yang satu yang salah gitu atau kurang nggak ngeh gitu ya, ini salah tulis gitu atau apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi Pogi bisa lihat perbedaannya atau sama atau enggak gitu ya. Aturan 1 apa, aturan 2 apa. Nanti Pogi tulisin di sini. Di papan tulis ya. Tadi aturan 1 kata Sofia X, G, L, Q ya. X, G, L, Q. Aturan 2 ADDD. ADDD. Terus aturan 3-nya 4 kata Safa 1494. Oke. Aturan 4-nya Lulu sama Danisa sama Jihan ya, FWRM. FWRM. Oke, semuanya udah nulisin ya. Bisa sekarang menuliskan dari dari kata aslinya ke enkripsi, dienkripsikan itu pakai si sandi ini, 4 aturan ini. Sekarang Pogi balik. Pogi balik kata-kata yang tadi, kalau kita mulainya dari kata yang aslinya, sekarang kata dari sandinya diterjemahkan ya. Pogi coba tulis ini. Silakan kalian pecahkan. Pakai aturan, oh ya aturannya lupa ya, aturan 2 aja deh ya. Pakai aturan 2. Aturan enggak deh, semuanya aja. Aturan 1 coba kalian pecahkan ini. V H O L G L N L. Aturan 2-nya coba kalian pecahkan ini. D D A A A. D D A A A. Aturan 3-nya kalian coba pecahkan ini. 1494.
aturan 4-nya H Y Y VMZ I M BZ. Aduh, panjang ya yang ini mah. Nah, coba kalian pecahkan pakai aturan-aturannya tadi ya. Untuk yang aturan 1, coba pecahkan VHOL GLNL dan seterusnya gitu ya. Iya. Coba aturan 1 katanya apa, aturan 2 katanya apa, aturan 3 katanya apa, dan seterusnya. Yang satu aja dulu, aturan 1 dulu. Siapa? Oke, aturan 1, ini aturan 1 ya, Aisyah, Jihan, Olive, aturan 1 bukan itu? Oh, aturan 1 ya. Katanya aturan 1 ini selidiki ya, selidiki. Oke. Aturan 2. DDAAA. Ayo, aturan 2 gimana? Kalau ada kendala sampaikan ya. Kalau ada kendala atau bingung, Pak ini gimana kok gini ya misalnya. Coba yang aturan 2 nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Aturan 2. Ada yang udah? Gimana aturan 2? Sikap. Oh, Olive katanya sikap ya. Oke. Tapi nggak tahu ya yang lain gimana nih. Oh gitu aja dulu ya. Sikap. Adakah yang lain? Sikap pun masih nanya. Nah, tanda tanyanya nggak kenapa Olive. Olive coba di-unmute aja. Kenapa tuh ada tanda tanya masih ragu-ragu kah? Ragu-ragunya gimana? Soalnya kan itu apa? Ya gitu lah, bingung Pak. Gimana? Coba belajar dijelasin gimana. Apa yang A-nya tuh kan ada banyak tuh, terus D-nya juga ada banyak. Jadi takutnya salah penempatan gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi inilah kenapa lahirnya konsep fungsi. Jadi kalau fungsi itu harus milihnya tuh sekali, nggak boleh dipasangkan dengan banyak banyak pilihan. Jadinya nanti kasusnya kayak yang nomor 2 ini, bingung kan ya? Ini A di sini tuh ya, D bisa D besar, bisa I besar, bisa N besar. Jadi ambigu kan ya, jadinya membingungkan ini kalau pakai aturan kedua karena dia tidak menggunakan konsep fungsi gitu ya, cuma relasi aja gitu ini mah ya. Nggak masalah kalau misalkan kita mengenkripsinya, nggak masalah kayak tadi gitu ya, kata Udin semuanya sama gitu ya, kayak gitu. Pas di sini, pas dibalikin, di dekripsiin gitu ya, kita memecahkan kode ini jadinya kacau gitu ya kalau misalkan pakai aturan 2. Jadi aturan 2 kita tidak bisa pakai si kata sandinya ini nih, kurang bagus gitu ya, karena dia tidak menggunakan fungsi. Coba aturan 3 kayak gitu juga nggak? Yang lain yang nemuin kayak gitu juga nggak? Langsung unmute aja. Aturan 3 ada yang berhasil nggak memecahkan 1494? Aturan 3 tuh ya, kata Lulu. Nah, Udin. Boleh nyalain mikrofonnya Lulu?
Itu teh apa garis miring itu teh apa? Itu ada kayak kemungkinan gitu. Gitu ya. Sama ya kayak kasus kedua tadi ya. Aturan kedua juga mirip kayak gitu ya. Jadi kita bisa harus nebak-nebak gitu ya, artinya apa gitu ya. Jadi kurang bagus kalau misalkan ini dijadikan kata sandi gitu ya. Jadi aturan 3 juga ini kurang baik kalau misalkan jadi kata sandi karena dia tidak pakai konsep fungsi gitu ya. Aturan 4 gimana aturan 4? Ada yang udah nemu aturan 4? Sofia sebenarnya katanya tuh ya. Yang lain gimana? Sama juga nggak? Oke, ngecek yang lainnya dulu ya. Bisa ada yang beda-beda juga. Yang lain pakai aturan 4? Coba baru satu ya. Oh, mungkin masih OTW kayaknya ya. Masih on progress. Yang aturan 3 sama 4 sama apanya? Sama apanya, Danisa? Jawabannya? Aturan 3 sama 4. Oh, coba nyalain mikrofonnya nih, Pogi masih belum ngerti maksudnya gimana? Nah, maksudnya nomor 3 aku nebak apa ngurutinnya Udin juga sama nomor aturan 4 juga sama sebenarnya gitu. Oh iya. Ya. Oh iya sip, ngerti maksudnya. Oke. Jadi Danisa juga nomor 4-nya sama kayak Sofia sebenarnya gitu ya. Oke, nanti apa? Olive. Oh ya sama juga ya. Nah, jadi nomor 4 ini bagus gitu ya. Nggak menimbulkan keambiguan. Beda sama aturan 3 dan 2 tadi yang tidak menggunakan konsep fungsi. Yang tadi itu konsep fungsi itu harus miliknya itu 1 kali, nggak boleh dipasangin lebih dari itu. Itu ya, yang aturan 2 sama 3 ini nggak pakai aturan fungsi, sehingga ini kurang baik kalau misalkan digunakan sebagai sandi atau enkripsi karena akan menimbulkan kebingungan bagi yang menerima si pesan yang kita kirimkan. Gitu ya, bisa dipakai sandi bisa, tapi bikin bingung aja sih ininya yang membaca membongkar si sandi ini tuh jadinya susah gitu ya. Jadi lebih baik 1 atau 4 gitu ya untuk penggunaan sandi ini. Ini salah satu penggunaan konsep fungsi ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dalam kebiasaan kita pakai WA kan ya. Dan itu secara tidak langsung kita tuh sebenarnya pakai konsep itu tuh si aplikasi WA itu. Makanya dari pihak developer WA itu suka bilang kami menggunakan enkripsi end to end kalau nggak salah tuh ya. Maksudnya tuh kayak gini. Jadi keamanan itu berlipat-lipat atau berlapis-lapis supaya tidak mudah diretas sama orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu ya. Oke. Itu salah satu ininya ya. Ini Pogi kenalin istilah-istilah yang ada di fungsi gitu ya. Jadi nanti akan ada namanya domain, kodomain sama range. Jadi kalau domain itu, ini istilah doang ya, kalian bisa catat aja. Domain itu disebutnya sebagai daerah asal. Daerah asal itu ini ya, daerah sebelumnya. Daerah asal disebutnya nanti kalau di fungsi namanya bukan daerah asal, tapi domain ya, disepakatin domain. Kalau temennya disebutnya daerah kawan atau kodomain ya, kodomain si B ini. Jadi ini kelompok A itu domain, kelompok asal gitu ya, kelompok B ini kodomain. Ada range itu daerah hasilnya. Daerah hasilnya itu ini nih, yang terpilih sama anggota A gitu yang punya pasangan di anggota A 2, 3 sama 4. Kalau misalkan kita lebih detailin lagi gitu, domain si fungsi ini apa? Domainnya itu adalah A1, 2, 3 gitu ya. Ini maksudnya tuh si A itu kelompoknya ya, kelompok A atau himpunan A, anggotanya ini 1, 2, 3. Kalau kodomainnya yang mana? Yang ini yang temennya nih, B gitu ya, 1, 2, 3, 4. Range-nya yang mana atau range-nya yang mana? Ini yang terpilih sama si A tadi gitu ya, di kelompok A tadi, yaitu 2, 3, sama 4. Sampai sini bisa dipahami ya, jadi bedanya domain, kodomain, sama range gitu ya. Ini ada tulisan DF tuh ya, lambangnya, domain F, ini F tuh fungsi gitu ya.
rank RF tuh range fungsi gitu ya, maksudnya tuh. Ini istilah aja ini mah hafalannya. Untuk pengistilahan si apa sih fungsi di sana tuh bakal ada istilah yang kayak gini. Deh, terusnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yang terakhir nih, slide terakhir. Jadi nanti untuk penyajian fungsinya, kita merepresentasikan fungsinya itu ada 3 cara. Yang pertama bisa pakai diagram panah, ini gitu ya, yang biasa tadi kita bahas gitu ya di contoh. Terus bisa juga pakai himpunan pasangan berurutan. Jadi bikin tanda kurungnya kurung kurawal, ingat waktu himpunan dulu ya. Terus di sininya ada anggotanya, misalkan Eva sama Merah ini kan sepasang ya, ditulisin nama-namanya Eva, koma sama apa, Roni, koma sama apa, dan seterusnya gitu ya. Terakhir diagram Kartesius, ini yang tadi dibahas di awal gitu ya. Nanti yang lebih sering kita gunakan adalah ini nih, diagram Kartesius. Dan nanti yang diagram Kartesius ini Pak Ogi akan selipkan di proyek kolaborasi kelas 9 ya. Nanti penjelasannya mungkin di pekan berikutnya gitu ya, di pekan depan insya Allah kita akan bahas bagaimana penerapan fungsi di koordinat Kartesius gitu ya. Kayaknya gitu aja dari Pak Ogi. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Tadi kita udah belajar terkait dengan koordinat Kartesius gitu ya, latar belakangnya gimana, kemudian relasi apa gitu ya, fungsi kayak gimana, penerapan di kehidupan kita sehari-hari gimana. Terus tadi udah kenal juga enkripsi sandi gitu ya, enkripsi, dekripsi, dan lain-lainnya. Ya, nanti insya Allah materinya akan di-share di site ya, PPT-nya juga akan ada di sana, kalian bisa download di Google Site. Ada tampilan yang kayaknya Pogit tampilin aja Google Site-nya sebentar ya, biar tuntas penjelasannya. Jadi Google Site nanti Pogi udah posting rekaman video pembelajaran ya, yang udah kita laluin kemarin-kemarin, ada matrikulasi, bilangan berpangkat, notasi ilmiah. Nah nanti biasanya Pogi selipkan juga slide PPT-nya itu di sini gitu ya. Kalian bisa download atau preview di sini juga nggak bisa gitu ya. Terus di sini video pembelajarannya atau video rekamannya udah Pogi posting juga gitu ya di bawahnya. Jadi aksesnya ke sini ya, video semester 1. Terus pilihnya yang mana. Ini insya Allah di pertemuan sekarang udah Pogi include juga. Terus untuk hari Kamis besok gitu ya, Pogi kayaknya nggak bisa nemenin kalian lagi karena harus pergi ke Lembang gitu ya. Jadi nanti kalian akan diberikan misi. Kalian akan main Getter bareng sama kelompok kalian, kelompok yang terakhir aja, yang kemarin gitu ya. Nanti tentukan siapa ketua kelompoknya dari kelompok yang kalian bentuk gitu ya. Nanti kalian akan Pogi kirimin link Getternya dan kalian akan main ke kebun botani virtual ya. Jadi nanti kalian akan masuk ke sini gitu ya, Getter sini. Nanti kelompoknya di sini banyak kan ya. Ini Pogi contohin aja di video tutorial. Kalian bisa akses ini di Google Site tutorialnya gimana. Nanti kalian akan main pos-posan juga di sini ya, di kebun botani ini tuh. Main pos-posan bareng sama kelompok gitu ya, menyelesaikan misi-misi yang ada di sana. Jadi contohnya ini belum bergerak nih ya. Bentar. Nah ini ke bawah, nanti udah masuk pintu masuk di sana, nanti ke bawah menuju ke pos awal, yaitu memecahkan sandi, kata sandi yang tadi ya. Jadi nanti kalian aksesnya itu pencet huruf X di keyboard kalian, makanya nanti disarankan kalian gunakan laptop atau PC ya, jangan pakai handphone karena akan susah nanti aksesnya. Misalkan di sini nih ya, di pos awal tuh kalian diminta pergunakan kode sandi ini untuk menyelesaikan kode-kode yang ada di Taman Botani ini. Jadi nanti akan ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang namanya aneh-aneh gitu ya. Ini di screenshot gitu ya, terus nanti setelah selesai cari pohon spruce. Apa dibacanya gimana? Spruce, itulah pokoknya itulah ya. Lalu nanti di sana ada pos 1. Pos 1 di sana disuruh ngapain, nanti ada perintahnya lagi gitu ya. Tapi cari dulu pohon spruce di mana gitu ya.
Nanti kalian cari-cari gitu ya cara nyarinya. Nah, kalian nanti akses aja ke sini lah ya. Di video tutorial ini pokoknya akan ada banyak pohon-pohon. Nah ini misalkan ya, ketika kalian datang ke sini ini ada pohon ini, terus pencet X gitu ya, nanti akan muncul nama pohonnya, nama pohon apa, oh nih pohon ceri ini mah ya, bukan, berarti kita kan nyari pohon spruce tadi itu ya. Cari lagi gitu ya, nanti kalian explore aja di sini, banyak pohon-pohonnya ada apa aja gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa nikmatin gitu ya, sambil belajar juga. Dan nanti tanggung jawabnya sama ketua kelompok yang kalian pilih musyawarah gitu ya. Nanti juga akan diminta untuk ngumpulin hasil kerjanya, hasil misinya ke Google Classroom yang insya Allah nanti akan terposting otomatis di hari Kamis ya. Gitu aja. Dari Pak Ogi ada yang ditanyain dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ya udah kita tutup aja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pogi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan kondisi sehat walafiat. Silakan boleh leave meeting, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Makasih juga ya.